إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang perlu sekali kita kembali segarkan ingatan kita tentangnya dan selami kembali faedah dan makna darinya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasai dan imam lain dari a'immatul hadis rahimahumullah di kitab-kitab mereka dengan sanad mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, fihi atau tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin." Dalam redaksi lain, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin, dalam riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang pada kalian atau akan datang pada kalian bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati bulan ini syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Maka penyebutan Ramadan sebagai syahr mubarak inilah penyebutan yang sesuai dengan sunnah, penyebutan yang memiliki makna yang dalam, karena di dalamnya terdapat keberkahan yang Allah Ta'ala limpahkan dan berikan pada kaum muslimin yang beriman dan beramal saleh selagi di bulan Ramadan, apalagi yang lebih bersemangat lagi untuk beramal di bulan Ramadan. Maka Nabi SAW mengukuhkan bulan ini atau Ramadan sebagai syahr mubarak, bulan yang diberkati. Dan ada faedah yang perlu kita sampaikan lebih dari itu di sini, bahwasanya blessing, yaitu pemberkatan, itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah maknanya adalah as-subut wa ziyadah, tetap dan bertambah, itu makna berkah. Berkah maknanya tetap dan bertambah, tidak berkurang. Walaupun kadang-kadang dari segi nominal mungkin berkurang, tapi dari segi pahala dia tetap dan akan bertambah seperti investasi akhirat. Dan juga akan Allah Ta'ala tambahkan kelipat gandaan ganjarannya, karena keberkahan makna asalnya adalah tetap pahala dan makin bertambah. Maka itu adalah berkah. Kemudian yang memberikan berkah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bulan Ramadan bulan yang diberkati. Amalan-amalan di bulan Ramadan amalan diberkati. Menyantap makanan sahur adalah amalan diberkati. Waktu-waktu sahur adalah waktu yang diberkati. Dan juga santapan sahur adalah santapan yang diberkati. Siapa yang memberkatinya? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, meminta keberkahan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Karena makhluk tidak bisa memberikan berkah. Adapun kalimat makhluk atau orang tua atau semisalnya merestui, maka restu ini seperti permission atau mengizinkan atau meridai dan tidak memberkati, karena berkah tidak dimampu oleh makhluk, hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rizki, hanya Allah Taala yang memberi rizki dan makhluk hanyalah wasilah.
Dan Allah yang Ta'ala mentakdirkan dan menentukan berapa kadar rezeki tersebut. Oleh karena itu jemaah sekalian, bagi yang ingin mendapatkan keberkahan yang ada pada bulan Ramadan dengan izin Allah, maka hendaklah dia bertauhid kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meyakini dengan akidah yang sahih tentang Allah Azza wa Jalla. Dan juga dia mengalap berkah atau bertabarruk dengan syariat yang sudah Allah Ta'ala patenkan di Al-Quran dan di hadis Nabi SAW. Dan tidak mengada-ngada dalam suatu amalan apapun atas nama agama atau dalam rangka mendekati Ramadan, seperti yang jamak terjadi terutama di Indonesia ini, yaitu ketika ziarah al-qubur, menziarahi kubur. Banyak dari kaum muslimin yang semoga Allah Ta'ala berikan hidayah dan berikan rahmat, yang justru hanya menziarahi kubur di akhir-akhir dari Sya'ban, di bulan ini, yang kita memohon keberkahan pada bulan ini insyaAllah, tetapi dengan mengeksklusifkan, menspesifik dan mengkhususkan keberkahan ziarah kubur di akhir Sya'ban, maka ini tidak ada riwayat, tidak ada sanad, tidak ada contoh. Walaupun ini jamak terjadi dimanapun, sehingga sekarang tukang-tukang kembang mereka bergelimpangan di area-area kuburan untuk mempersiapkan jual beli, perdagangan, bisnis, kembang dan semisalnya untuk para peziarah. Maka kita tanyakan pertama, wahai para peziarah, niatan anda memang baik, yaitu untuk semakin mengingat kematian mungkin, atau mungkin untuk berbakti kepada orang yang telah meninggal setelah wafatnya mungkin. Tetapi dengan mengkhususkan penziarahan selama setahun hanya di akhir Sya'ban atau di bulan Ramadan, maka ini tidak ada pengkhususan dalam Islam seperti ini. Kenapa di waktu-waktu lain anda tidak menziarahi kubur? Kalau jawabannya sibuk, maka kita tahu seberapa sibuk kita sehingga baru bisa di Sya'ban kita ziarah kubur, maka ini adalah alasan yang nonsens. Melainkan ini pengkhususan tradisional yang tidak ada catatan dan notesnya dalam agama Islam. Maka janganlah kita mencari keberkahan dengan cara yang tidak ada syariatnya dalam Islam, jika kita mau jujur. Adapun kalau kita mendustakan diri kita sendiri, kita mau menyimpang dan beralih pada syariat baru yang dibuat oleh manusia secara tradisional, maka silahkan. Tapi di khutbah ini hujjah telah ditegakkan dan akal telah memahaminya, dan itu akan ditanyakan di akhirat nanti atas apa yang telah kita amalkan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Maka lihatlah diri kita, kenapa baru sekarang mau ziarah kubur? Kenapa sebelum-sebelumnya? Bukan berarti kita mengingkari ziarah kubur. Nabi SAW menganjurkannya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu kala aku melarang kalian untuk ziarah kubur, karena masa-masa awal periode Islam, ketika itu banyak terjadi kesyirikan di ziarah kubur. Maka sekarang fazuruha, ketika akidah kaum muslimin sudah mulai menancap, maka ziarahlah, ziarah kubur. Dianjurkan oleh Nabi SAW. Ada sunnahnya betul. Tapi ketika suatu sunnah kemudian diarahkan hanya untuk satu momentum tertentu secara khusus, dan itu secara uruf dan tradisi saja menentukan, maka ini tidak ada contohnya dalam agama Allah SWT. Maka syahr Ramadan, bulan Ramadan, bulan mubarak, yaitu ketika kita beramal di bulan tersebut dengan amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, dan amalan yang memang ada contohnya dari Islam. Memang ziarah kubur ada contohnya, namun mengkhususkan seperti ini, kenapa hanya di Sya'ban saja? Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau memang betul-betul kita mau jujur meminta berkah dari Allah Ta'ala dengan segala iman dan amal kita, maka hendaklah betul-betul kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena itulah tujuan Rasulullah SAW diutus, agar kita mengikutinya, dan apa yang tidak beliau contohkan, maka kita berhenti darinya, walaupun seluruh orang mereka mengamalkannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketika Rasulullah sebutkan syahr mubarak, maka berarti di sini ada suatu musim, ada suatu momentum selama sebulan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memurahkan keberkahan pada saat itu. Dan kalau misalnya kita logikakan dengan logika keduniaan manusiawi kita yang sangat sederhana dan cetek ini, ketika ada diskon besar-besaran, barang serba murah, bergelimpangan di mana-mana diskon sekian persen, bahkan 50%, bahkan lebih dari itu, maka banyak dari kita kemudian bergegas untuk belanja, untuk mendapatkan diskon-diskon itu, barang-barang itu. Padahal itu hanyalah masalah dunia yang akan ada ajalnya. Maka bagaimana dengan kemurahan dari Allah Ta'ala yang tidak ada akhirannya, tidak ada batasannya kecuali Allah Ta'ala yang membatasinya, yang mana amalan itu
adalah yang akan menuruti kita menuju ke pemakaman diri kita, dan akan menuruti kita ikut dengan kita ke alam barzakh kita. Sementara harta dan keluarga yang mereka mengantar kita menuju ke pemakaman dan liang, setelah itu kemudian mereka kembali ke masing-masing. Keluarga kita akan kembali ke rumah mereka. Harta kita justru akan menjadi milik orang, yaitu milik ahli waris kita. Sedangkan amal kita adalah apa yang menemani kita di alam barzakh nanti, yaitu alam kubur. Maka ma'asyiral muslimin rahimani yarhamkumullah, perbanyaklah amal di bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi SAW katakan setelahnya, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan dibukakan padanya pintu-pintu surga. Di sini ada dua kemungkinan makna, yang keduanya insyaallah sahih. Yang pertama secara zahir, yaitu betul-betul secara hakiki dan real dibukakan pintu surga di momentum Ramadan itu dengan izin Allah Azza wa Jalla dan perintahnya. Kemudian tafsiran kedua, yaitu dimudahkan di bulan Ramadan untuk melakukan amal-amalan yang menjulurkan kepada surga Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang nyata yang kita rasakan jemaah sekalian rahimakumullah. Di bulan Ramadan betul-betul kita mudah sekali untuk bersedekah mungkin. Betul-betul kita lebih mudah untuk membaca Al-Quran. Betul-betul kita mudah untuk melakukan amal-amal khairiyah, yaitu amal kebaikan kepada diri kita dan juga kepada kaum muslimin. Dan ini hal yang nyata yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup padanya pintu-pintu neraka. Ini juga menjadi dua makna. Makna pertama secara hakiki dan real, yaitu pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya. Dan juga kemudian makna kedua, yaitu kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan dan akhlak yang buruk itu mulai diredam atau berkurang di bulan Ramadan. Makanya ditambahkan oleh Nabi SAW, tusaffadu fihi asyayatin, atau juga disebut dalam hadis wa tughallu fihi asyayatin. Dalam redaksi Imam Ahmad, wa tusaffadu fihi maratus syayatin. Di bulan Ramadan dibelenggulah syaitan-syaitan. Kalau kemudian kita bertanya, kalau memang syaitan tidak ada di bulan Ramadan, lalu kenapa masih ada perjudian di USA misalnya? Lalu mengapa masih ada orang yang bermaksiat kok di bulan Ramadan? Lalu mengapa di warkop-warkop yang memiliki hijab, padahal sebelumnya tidak ada hijab, di balik tirai itu banyak orang-orang, entah mereka haid atau nifas, mereka tidak berpuasa. Kenapa masih ada orang-orang yang seperti kesurupan syaitan secara perbuatan, tidak mau puasa di bulan Ramadan? Kemudian seperti tikus-tikus yang bersembunyi di gorong-gorong, mereka bersembunyi di warkop-warkop beda kecamatan supaya tidak ketahuan bahwasanya dirinya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka ini warning, peringatan untuk siapapun dari jemaah, sekalipun seorang dari kita sengaja tidak berpuasa, dia sahur, keluarganya tahu dia sahur, keluarganya tahu dia puasa, orang kantor tahu dia puasa, tapi di waktu istirahat dia diam-diam ke warkop tertentu, ke rumah makan tertentu, tertutup, tidak ketahuan. Yang tahu mungkin hanya orang-orang di sampingnya sama-sama tidak puasa tanpa uzur. Maka ketahuilah Allah Ta'ala Maha mengetahui, dan semua catatan tersebut akan dihamparkan di hari akhir nanti, diminta pertanggungjawabannya. Wallahi, jangan merasa aman jemaah sekalian dengan semua ini. Lalu mengapa kok ada yang seperti ini masih? Lalu mengapa ada orang-orang yang mengizinkan orang-orang yang tidak berpuasa, kemudian menyediakan makanan padahal tahu ini wajib berpuasa tapi enggak safar, haid pun tidak karena dia laki-laki, nifas pun tidak karena dia laki-laki, sakit pun tidak karena dia sehat. Lalu mengapa tidak berpuasa? Lalu berpura-pura di hadapan teman-temannya dia puasa, berpura-pura di hadapan keluarga dia puasa, berpura-pura pas buka puasa, bahkan di masjid tanpa malunya dia berpura-pura buka puasa. La haula wala quwwata illa billah. Lalu bagaimana dengan kenyataan seperti ini jemaah sekalian? Bukankah ini amalan syaitan? Ya, ini amalan syaitan. Lalu bukankah syaitan itu sedang dibelenggu? Maka ada hadis dengan redaksi wasuffidat fihi maradatus syayatin. Yang dibelenggu adalah syaitan yang versi kuatnya. Adapun versi keroconya, versi lemahnya itu masih bergelimpangan. Dan juga mungkin ada faktor lain, yaitu tabiat yang jelek, tabiat yang buruk, kebiasaan yang buruk, yang membuat syaitan itu mudah untuk menggodanya. Walaupun di bulan Ramadan yang mungkin tidak sekuat di luar Ramadan,
tapi tetap ternyata dia tidak bisa menghentikan itu walaupun di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun di antara kita yang sudah punya kebiasaan tersebut dan belum diqadha, bertaubatlah kepada Allah, qadha segera sebelum maut menjemput Anda. Taubat segera dan qadha puasa itu semampunya sekarang. Mulai dari besok, berapa sudah yang sudah dia batalkan puasanya tanpa uzur? Bertaubat pada Allah, kita enggak tahu. Kita enggak tahu kapan kita berazam dari sekarang bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa di bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Yang masih punya hutang puasa dari laki-laki, bertaubat dan mengqadha puasanya. Dia tidak tahu kapan Allah Ta'ala akan memberangkatkannya ke alam barzakh. Ketika diberangkatkan, dia tidak bisa lagi bertaubat ketika itu, karena catatan sudah fix, sudah tersegel, tinggal menunggu nanti giliran bagaimana di hari akhir. Dan betapa sulitnya masalah-masalah di hari akhir. Jemaah sekalian rahimakumullah, musibah di dunia ini ya ikhwan, musibah di dunia ini kecil. Apalagi musibah yang hanya berkaitan dengan naqs, kekurangan harta, materi dunia, itu kecil wallah dibandingkan dengan musibah yang terjadi di alam akhirat nanti. Bahkan musibah di alam kubur itu jauh lebih besar daripada apa di dunia. Sampai Nabi mengatakan, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menjijikan akan azabnya dibandingkan dengan azab kubur. Maka hati-hatilah jemaah sekalian, ini rukun Islam. Puasa ini rukun Islam. Yang masih punya hutang bergegas besok mengqadha semampunya. Kita masih punya waktu seminggu, insyaallah seminggu. Kalau misalnya dia punya hutang 20 hari yang dia ingat, seminggu ini qadha dulu segera. Qadha sehingga Allah tahu bahwa dia sungguh-sungguh. Kemudian dia di bulan Ramadan bertaubat, jangan pernah dia batalkan tanpa uzur. Karena itu semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemudian setelah Ramadan qadha lagi puasa yang sudah bertahun-tahun lalu belum dia tunaikan. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini tidak akan pernah luput dari catatan amal kita. Karena ini hutang kita pada Allah Ta'ala, tidak akan bisa tersegel dan tertutup kecuali dengan kita bertaubat dan mengqadhanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat waktu dulu kita, orang tua kita mengajak kita untuk berpuasa walaupun sampai zuhur. Tidakkah kita terharu melihat scenery seperti itu? Kemudian orang tua kita bersungguh-sungguh mengajarkan kita puasa. Dulu kita masih kecil, kemudian diajari sampai kita berhasil puasa sehari. Kemudian sekarang setelah udah balik, udah punya uang, udah mampu untuk beli ini beli itu, tidak bisa menahan syahwat dan hawa nafsunya. Kemudian batalkan puasa tanpa uzur. Maka kondisi ketika masih kecil itu lebih afdal dibandingkan kondisi sekarang. Jemaah sekalian, kalau kita membatalkan puasa kita tanpa uzur, maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubatlah pada Allah Azza wa Jalla. Wallah, kita tidak tahu kapan kita meninggalkan keluarga kita, kapan kita akan kehilangan harta-harta warisan kita kepada anak-anak kita dan istri kita. Dan itu tidak ada gunanya nanti. Wallah, tidak ada gunanya. Melainkan amalan kita itu yang akan menemani kita, entah baik entah buruk. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ittaqullah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menjadikan kalbu kita kalbu yang hidup karena iman kepada Allah Azza wa Jalla. Anda datang ke sini ke khutbah Jumat untuk Jumatan karena Allah memuliakan Anda. Maka jangan ingkari kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla ini dengan berazam nanti puasa saya bakal batalin berapa. Allah, jangan khianati. Jangan khianati kebaikan dari Allah dengan iman ini, dengan Islam ini, dengan syariat ini. Anda adalah orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan. Kita adalah orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan dengan Islam, dengan iman, dengan ihsan. Semoga Allah Ta'ala memberkati Ramadan kita dan menyampaikan kita pada Ramadan dan menjadikan kita pribadi yang lebih saleh di bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, wassalatu wassalamu 'alal mustafa nabiyina mujtaba Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita menyadari bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan kita dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan, dengan kesehatan, dengan rezeki yang berlimpah, sampai detik ini dari masa janin kita dulu, Allah lah yang mengurusi kita, yang memberi kita dengan label-label rezeki, dari rezeki yang tidak terduga sampai rezeki yang bisa dikira. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masing-masing memiliki keluarga. Banyak dari sini kepala keluarga, memiliki istri, memiliki anak, bahkan sebagian dari kita memiliki cucu. Kita tahu doa yang
difirmankan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri atau pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami sebagai qurrata a'yun. Mereka yaitu qurrata a'yun yaitu sebagai penyedap pandangan mata dan hati, penyegar hati, membuat ketika kita melihat mereka tenang dan senang hati kita. Ketika kita mengingat mereka di kejauhan, maka kita pun rindu dan kangen dengan kebahagiaan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya ada yang menjadi hadimul ladzat, yaitu pemutus kenikmatan dunia, yaitu kematian. Segala yang kita senangi dari kehidupan dunia ini termasuk keluarga yang ada di sekitar kita akan berpisah dengan mereka pada waktunya nanti, atau mereka akan lebih berangkat dahulu pada waktunya nanti. Kita nggak tahu. Allah Ta'ala yang lebih tahu tentang itu. Lalu bekal apa yang telah kita mulakan pada Allah Azza wa Jalla untuk keselamatan dunia dan akhir kita? Bekal apa yang membuat kita mengamalkan qu anfusakum wa ahlikum nara? Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak kita akan mengalami Ramadan juga seperti kita insyaallah. Istri juga kita seperti itu. Maka kita didik mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian dari istri jemaah, sebagian dari istri, mereka lebih mencanangkan bagaimana lebaran nanti. Sudah dicanangkan dari sekarang dengan mungkin memesan jubah, memesan ini, memesan itu dari materi-materi dunia, dari pakaian-pakaian, mereka mempersiapkan itu. Atau makanan-makanan dan seterusnya. Maka kita katakan jemaah pada mereka, ini mungkin bagus, tetapi ada yang jauh lebih afdal, yaitu ridha Allah yang kita cari. Ridha Allah yang kita cari di bulan Ramadan nanti. Bagaimana kita bertaubat kepada Allah. Sebagian dari istri, mereka menginginkan agar nanti semua dari keluarga, dari sang bapak, dari istri, dari semua anaknya, semuanya pakaian seragam dan lebih bersifat eksklusif, yaitu bahan beli sendiri dan bagus motifnya, mewah bahannya, kemudian juga dijahit dengan berapa sekian juta hanya untuk hal itu. Taib. Mungkin jika ada uangnya tidak masalah secara finansial. Tapi jemaah sekalian rahmakumullah, lihat betapa banyaknya orang-orang sekarang lagi susah. Dan Ramadan ini kesempatan kita untuk menjadi lebih dermawan, tidak hanya untuk masalah buka puasa jemaah. Tidak hanya mungkin untuk zakat di akhir Ramadan. Tetapi banyak orang lagi berteriak sekarang, banyak orang di luar sana. Anda mungkin di perumahan sini dengan tenang, alhamdulillah. Tapi coba keluar perumahan, banyak orang lagi sulitan. Banyak orang-orang misalnya ojek online, driver online, mereka lagi sulitan jemaah. Tidakkah kita terketuk kalbu kita untuk menolong di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan? Latih untuk itu. Siapa tahu dengan infak ini bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Kata Nabi SAW, jagalah diri kalian, yang mana jagalah diri kalian walau bisyiqqi tamrah, yaitu bentengi diri kalian dari azab neraka, walaupun dengan sepotek, yaitu setengah dari satu kurma kita sedekahkan, itu bisa menjadi tameng dan perisai kita dari api neraka. Padahal itu mungkin kita nggak bakal sedekah dengan seminimalisir itu, tidak. Tetapi artinya Rasulullah SAW mengibaratkan di sini, Anda sedekah dengan ikhlas, dengan semampu Anda untuk orang-orang yang membutuhkan dari kaum muslimin, maka itu bisa menjadi ladang doa buat mereka untuk Anda. Dan kemudian Allah Ta'ala meridai dan mensyukuri. Ma'asyiral muslimin, ingat hadis Nabi SAW, seorang pezina, ini dosa besar. Dan dia biasa berzina, berarti biasa dosa besar. Yang suatu ketika setelah minum dari air sumur, dia mendapati seekor anjing kehausan. Dan dia kemudian melakukan suatu effort dan usaha yang lebih untuk masuk dalam sumur dan menggigit dengan giginya sepatu yang dia wadahkan untuk air dari sumur. Kemudian dia beri air minum untuk anjing, yang mana anjing tersebut, yang anjing di dalam fikih madhab antar madhab jumhur ulama atau sebagian ulama mengatakan anjing adalah binatang najis. Tetapi dengan itu, dengan kebaikan dan ikhlas dan usaha seperti itu, sedekah kepada anjing dengan usaha seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyukuri perbuatan mantan pezina ini, sehingga Allah Ta'ala membukakan untuknya hidayah dan pintu taubat dan mengampuni dia. Sekarang dosa apa yang kita punya jemaah sekalian? Dosa apa yang setelah bertahun-tahun kita punya, yang kita sebenarnya sudah pengen keluar dari dosa itu, tapi sudah terbelit dengan dosa yang membelenggu.
Betapa banyaknya orang yang sudah punya dosa rutinan. Dia pengen sekali keluar, tapi dia sudah terperangkap, terbenjara dalam dosa itu. Dia tidak tahu gimana caranya. Ini momentumnya, banyak sedekah. Siapa tahu dengan sedekah, terketuk kalbu kita, Allah mensyukuri kita, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan hijab-hijab itu sehingga kita bisa bertaubat. Banyak orang mau taubat, jemaah banyak. Tetapi karena udah kecanduan, maka susah. Dia minta tolong sama Allah, bersedekah, melihat orang-orang susah, maka terketuk kalbunya dan Allah mensyukurinya. Disitulah terbuka buat dia pintu-pintu surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum tentu kita ini sampai ke Ramadan tahun-tahun berikutnya. Kita nggak tahu ini Ramadan terakhir atau tidak. Maka kita mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla rahmat darinya, keberkahan, dan sampainya kita ke bulan Ramadan, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih afdol daripada sebelumnya. Sedekah kita lebih kencang daripada sebelumnya, ngaji kita lebih deras daripada sebelumnya, doa kita juga lebih banyak daripada sebelumnya, dan sajadah-sajadah kita lebih bisa basah daripada sebelumnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في شعباننا وبلغنا في رمضان يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم.